Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah penjelasan untuk pertemuan yang ke-9 ya, yaitu tentang pasar saham biasa, pengaturan perdagangan, dan biaya perdagangan. Oke. Nah, introduction-nya atau pendahuluannya. Dalam dunia perdagangan saham, khususnya di pasar saham biasa, terdapat berbagai istilah teknis yang penting untuk dipahami oleh setiap investor atau mahasiswa yang mempelajari pasar modal. Oke, saham biasa atau common stock adalah bentuk pemilikan dalam suatu perusahaan yang memberikan hak suara kepada pemegangnya dalam rapat umum pemegang saham, serta peluang untuk menerima dividen dan pembagian aset jika perusahaan dilikuidasi. Misalnya, dalam transaksi saham terdapat dua harga penting yang harus diperhatikan, yaitu bid price. Bid itu artinya adalah apa itu bid? Berarti itu dia menawar ya, harga tertinggi yang ditawarkan pembeli. Nah, ini membeli itu bid namanya. Ya. Misalnya kita mau membeli saham itu istilahnya adalah bid, dan ask price ya, harga terendah yang diminta penjual. Ya, ingat ya, bid ini adalah untuk membeli ya, S ini adalah harga terendah yang diminta penjual. Selisih antara keduanya disebut bid ask spread ya, yang mencerminkan biaya tidak langsung dalam perdagangan. Spread ini bisa sempit pada saham yang liquid banyak diperdagangkan, dan bisa lebar pada saham yang kurang liquid. Maksudnya gimana nih Pak? Misalnya kalau sahamnya itu harganya cuma ratusan rupiah gitu kan, jadi dia selisihnya cuma 2. Nah, nanti saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh di slide yang berikutnya. Tingkat likuiditas sendiri mengukur seberapa mudah suatu saham dapat dibeli atau dijual tanpa menyebabkan perubahan harga yang signifikan. Okay. Setiap transaksi juga melibatkan biaya eksplisit seperti komisi broker, yaitu biaya yang dibayarkan kepada pihak perantara atau broker yang menjalankan order. Ya. Selain itu ada biaya implisit seperti market impact, yaitu pengaruh transaksi besar terhadap harga pasar, dan slippage. Slippage ini selisih antara harga yang diharapkan oleh investor dan harga aktual saat order dieksekusi. Itu namanya slippage. Oke, next. Ini contoh bid ask. Bid ask. Yang sebelah sini adalah orang yang akan beli. Nah, ini contoh serbu di aplikasi ya. Ini nama banknya adalah Bank BCA. Oke. Nah, harga perdagangan sekarang ini price ini adalah previous. Nah, 8.700. Ini lotnya 835k. Valuasinya 721 billion. Oke. Nah, ini orang yang investor yang beli, yang sebelah sini adalah investor yang jual. Oke. Nah, kita mau beli. Anda kan mau beli, ya. Mau beli di harga berapa? Kalau mau beli di harga 8675, maka antri di sini. Antriannya ada 1129 lot. Tapi kalau you mau beli langsung, jadi kita mau langsung aja beli Bank BCA, gitu kan? Maka dapat harganya langsung 8.700 lot. Gitu caranya, ya. Jadi ini akan bergerak terus, oke? Seandainya Pak, bisa nggak kalau misalnya kalau kita beli itu kita buat di harga 8.500-an? Bisa, ya. Kalau seandainya banyak yang jual ya, nah maka harganya akan turun. Nah, itulah rumus permintaan dan penawaran. Jika seandainya banyak yang jual Bank BCA, jual sahamnya, harganya akan turun.
Kalau banyak pada waktu itu, jika permintaan naik, maka harga juga naik. Inilah contohnya ya. Nah, ini contoh bid ask. Nah, ini selisih ini gimana? Ini ada 675, ada 8.700. Ya, selisihnya adalah 25 poin. Jadi ini tergantung. Jadi ini tergantung harga saham. Misalnya harga saham itu misalkan cuma harganya 100. Ya. Jadi kalau 100 itu dia jaraknya cuma 2 angka. Nah, 2 angka 100, kemudian offernya atau asnya itu adalah 102. Jadi ini tergantung harga saham. Misalnya kalau harga sahamnya cuma kurang dari 100, itu jaraknya cuma 1 angka. Misalnya 97, asnya 98, di bawahnya 99. Nah, jadi kayak gitu. Di sini 96. Jadi ini tergantung dari pengaturan bursa efeknya ya. Nah, ada yang juga 2 angka, kemudian jaraknya ada yang 5 angka, dan ini jaraknya di sini ada ini jaraknya adalah 25 rupiah ya. Nah, jadi mungkin kalau ada yang punya akun saham ini sudah sangat-sangat familiar, sudah gampang lah, sudah makanannya ini. Cuman kalau yang belum pernah bikin bingung ini maksudnya gimana. Jadi inilah maksudnya ya. Ini adalah kolom penjual yang nggak punya barang. Nah, jadi kalau kita mau beli, kita bisa bid, kita mengajukan penawaran. Kemudian ini adalah orang yang jual ya. Kalau kita mau beli langsung pada sini. Nah, gitu. Oke, langsung next. Nah, hari perdagangan di Bursa Efek Indonesia itu tidak buka setiap hari, ya. Jadi bukan seperti Shopee atau Tokopedia ya. Nah, jadi hari perdagangannya itu Senin sampai Jumat, hari kerja ya, kecuali hari libur. Sesi 1 itu jam 9 sampai jam 11.30. Istirahat dulu ya. Berbeda dengan kripto nggak ada istirahatnya. Kemudian sesi 2 itu jam 2 sampai jam 15.49. Kemudian penutupan 15.50 dan sampai jam 4 sore. Itulah hari perdagangan untuk Bursa Efek Indonesia. Nah, ini selanjutnya saya ambil dari buku ya. Conditional order dan direction of triggering security price movement. Jadi maksudnya adalah kondisi-kondisi mengorder atau memesan ya, dan direksi arah dari trigger ini dipicu ya, direction of triggering security price movement. Oke, ini saya jelaskan satu ya. Ini adalah price of sekuritas, harga sekuritasnya. Seandainya harga sekuritas itu ada tinggi, current price itu adalah harga sekarang, lower price itu adalah harga yang lebih rendah. Komennya gimana? Apa maksudnya? Kemudian di sini ada limit order. Limit order ini adalah batas order. Kemudian adalah MITO. MITO ini, di MIT aja sih biasanya, market if touch. Kalau harganya menyentuh, pasarnya menyentuh harga tersebut ya. Harga menyentuh pasar. Kemudian stop limit order berarti stop limit order ini kita men-stop pesanan, bisa itu pembelian atau penjualan ya. Kemudian stop order kita menutup pesanan ya. Oke, di sini akan saya jelaskan ada higher price. Higher price itu price specified for a sell limit order. Nah, ini kolom ini saya jelaskan dulu ya. Kemudian price specified for a buy limit order. Kalau harganya tinggi, price specified for a sell limit order. Kalau lower price specified for a buy limit order. Jadi komennya can be filled only at price or better. That's it. That is does not become market order when price is reached. Maksudnya
di sini adalah ya, limit order itu adalah perintah untuk membeli atau menjual saham. Jadi dia pada harga tertentu. Ya. Contoh kita bisa langsung aja pasang limitnya, ya kan? Nah, jadi order ini kita boleh kita set aja. Maksudnya kita set mau harga berapa. Jadi order ini tidak akan berubah, ya. Jadi boleh kita pasang terserah. Kemudian kondisi yang kedua adalah price specified for a sell market if touch order, ya. Kemudian pada lower price specified for a buy market if touch order. Kemudian becomes market order when price is reached. Nah, jadi gini. Jadi kita set misalnya kita set harganya, kita kan mau beli, kita set harganya 8.600. Antriannya kan banyak nih. Ternyata kita set aja pagi, ternyata siangnya dapat gitu. Jadi harganya turun. Nah, itu maksudnya adalah market if touch order. Ya. Jadi dia itu market if touch order itu dia akan tersentuh, kita buy tersentuh ketika karena ada pergerakan pasar, ya. Market if touch order. Misalnya kita membeli, ya, dan harga turun pada waktu itu. Kita beli pada harga rendah, ternyata turun, maka itu dia tersentuh namanya, ya. Tapi kalau dia tidak sampai pada level itu, berarti dia tidak dapatlah tidak dapatlah sahamnya, gitu. Selanjutnya stop limit order. Nah, stop limit order ini dia menggabungkan fitur stop order dan limit order, ya. Nah, order ini akan aktif saat harga menyentuh titik tertentu. Jadi ini dia aktif saat harga menyentuh titik tertentu, namun tidak langsung menjadi market order. Oke. Namun tidak langsung menjadi market order. Sebaliknya, ia akan berubah menjadi limit order dan hanya akan dieksekusi pada harga tertentu, ya. Jadi contohnya doesn't become market order when price is reached. Jadi dia tidak menjadi market order ketika harga tersentuh, ya. Can be executed only at price or better. Nah, lanjut, ya. Ada namanya stop order. Nah, stop order atau biasa dikenal dengan stop loss, ya, secara otomatis bisa berubah menjadi market order ketika harga tertentu tercapai. Misalnya sell stop order digunakan untuk membatasi kerugian. Misalnya stop loss misalnya kan apa ya? Jadi di aplikasi itu bisa kita set kalau harga pasar itu sudah menyentuh itu, ya, maka dia bisa langsung kita stop. Becomes market order when price is reached. Oke. Nah, jadi untuk memahami ini harusnya kalian punya aplikasi. Jadi itu dia ada namanya limit order, market if touch order, stop limit order, dan stop order, ya. Next. Nah, ini panjang lagi, ya. Ada lagi cost measurement technique. Nah, ini ada metode, ada sebelum pre-trade, ini adalah sebelum perdagangan, post-trade adalah setelah perdagangan, intraday, nah, pada hari itu, ya. Kemudian faktor adjust, ya.
intraday berarti selama hari tersebut. Kemudian faktor adjust ini adalah berdasarkan faktor pasar ya. Ini benchmarking, advantage apa berarti adalah keuntungan, dan disadvantage adalah apa tuh? Disadvantage berarti lawan dari advantage, berarti adalah kelemahannya. Kalau kita pakai metode pre-trade itu live sell, berarti yang kita lihat itu adalah harga sebelumnya ya. Itu harga close price sebelumnya atau previous close. Oke. Kemudian saya jelaskan dulu satu-satu kolom ya. Oke, saya jelaskan dulu ke mana bagusnya ya, ke horizontal ke sini lah. Sekarang kita ke pre-trade dulu ya. Pre-trade itu dia pengukurannya dia sebelum berlangsung. Nah, keuntungan metode ini ya, captures current market setengah bid ask spread. Jadi maksudnya adalah ibaratnya dapat menangkap setengah dari bid ask spread. Maksudnya di sini adalah apa ya? Oh gitu ya, karena dia melihat histori harga saham di masa yang lalu, harga saham kemarin. Jadi dia anggap dia bisa untuk memprediksi harga biaya transaksi tersebut. Itu maksudnya ya, setengah bid ask spread ya. Kemudian disadvantage-nya terletak pada potensi dia may affect trading decision ya. Potensi pengaruh terhadap pengambilan keputusan, karena informasi ini terlihat sebelum transaksi. Trader bisa terlalu berhati-hati, jadi bisa terlalu konservatif dia. Oke, jadi keuntungannya adalah dia bisa menangkap atau memprediksi setengah dari bid ask spread ya. Kemudian kelemahannya adalah may affect, dia mempengaruhi trading decision ya. Jadi investor terlalu berhati-hati. Nah, itu maksudnya kalau memakai metode pre-trade. Selanjutnya kita memakai post-trade. Post-trade itu adalah pengukuran next sell, trade date close, dan end day close. Jadi benchmarkingnya itu, acuannya itu ya, harga penutupan next sale, harga setelah penutupan hari transaksi, harga transaksi berikutnya maksudnya ya, next sale, atau harga rata-rata dalam beberapa hari setelah transaksi ya, trade date close. Adapun keuntungannya yaitu adalah average gaming. Average gaming ini tidak bisa dimanipulasi ya, tidak bisa dimanipulasi karena datanya udah final kan datanya sudah ada gitu. Tidak bisa dimanipulasi kan datanya sudah ada. Nah, selanjutnya neglect pre-trade information that is based on market effect. Oke. Dia punya kelemahannya itu adalah apalah maksud kelemahannya itu? Neglect pre-trade information, dia mengabaikan informasi sebelum transaksi, pre-trade information kan, yang berdasarkan market effect, yang mempengaruhi keputusan dan biaya sesungguhnya. Itu kelemahannya. Di yang pre-trade itu kelebihannya dia bisa memprediksi, kelemahannya itu orang investor akan bersikap konservatif.
Kalau advantage ini, kalau post trade ya, kelebihannya dia tidak bisa dimanipulasi. Average gaming ini ya tidak bisa dimanipulasi. Menghindari average gaming ini menghindari permainan maksudnya ya. Kemudian kelemahannya dia adalah neglect, mengabaikan informasi sebelum transaksi. Oke, sekarang cost measurement technique, ada intraday namanya. Intraday ini artinya adalah sepanjang hari itu. Oke. Benchmarknya dia memakai, intraday benchmarknya memakai average high low. Average high low ini berarti transaksi ya. Rata-rata. Kemudian weight average berarti rata-rata tertimbang. Ya. Advantage-nya measures daily market timing. Cocok untuk mengevaluasi ketepatan timing, berarti ketepatan waktu transaksi. Ya. Sangat cocok untuk tapi ada juga disadvantage-nya yaitu trader dapat mencoba dia mengatur waktu transaksi agar tidak menguntungkan. Subject to gaming, berarti rentan terhadap mudah dimanipulasi ya. Subject to gaming berarti mudah dimanipulasi. Oke. Nah, metode terakhir yaitu factor adjust ya. Ada market industry. Ini yang paling bagus sebenarnya. Cuman dia tetap ada kelebihan dan kelemahan ya. Captures residual effect. Ya. Capture residual effect ini artinya efek residual ini maksudnya efek residual dia menangkap biaya-biaya ya, maksudnya itu menangkap biaya yang ada ya, residual effect. Kelemahannya di sini, kelemahannya itu sulit diukur ya, factor adjust, kelemahannya sulit diukur. Oke. Jadi kesimpulannya dia punya kelebihan dan kelemahan masing-masing ya. Kalau pre-trade ini misalnya kita mengukur sebuah saham sebelum perdagangan, apa kelebihannya? Kelebihannya yaitu cocok untuk estimasi. Kita cocok untuk estimasi. Kalau sudah aman dari manipulasi tapi kurang konteks. Ya. Selanjutnya intraday itu dia sepanjang hari itu akurat untuk trading harian, tapi rawan manipulasi. Ini paling dalam, paling kompleks. Ini paling bagus, cuman kompleks. Okay. Jadi ini harus bisa juga dijabarkan ya. Oke, kita ke contoh soalnya. Contoh soalnya misalkan soal 1. Ada investor dia beli 1000 lembar saham PTGZ ya di harga 2.500 per lembar. Broker mengenakan komisi 0,15% per transaksi. Hitung total biaya pembelian saham dan nilai investasi bersih. Nilai transaksi 1000 kali 2.500 kali 500 ya. Komisi 0,15 kali 2.500 sama dengan 3.750. Jadi total biaya itu biaya beli saham sama biaya broker. Dapatnya 2.503.750. Kemudian ini bid ask spread tadi, yang lihat yang gambar tadi ya. Harga bidnya contohnya 1980. Harga asnya 2000. Jadi seorang investor beli 1000 saham dan segera menjualnya kembali. Hitung bid ask spread dan biaya implisit total dari transaksi. Spread per saham 2000 dikurang 1950 sama dengan 20. Ya. Biaya implisitnya adalah 1000 dikali dari 2020. Ini dapatnya jadi 25.
Lanjut limit order versus market order. Investor A masang limit order untuk membeli saham di harga 1950. Limit order berarti jadi dia tidak masang. Jadi pada dipasang aja dulu pada waktu itu harganya bukannya harga segitu. Dipasangnya harga di bawah gitu. Itu namanya limit order kan. Investor B itu dia pasang market order di harga A saat ini 2000. Jadi langsung dibelinya. Nah,